Belum lama ini, Gubernur Bali Iwayan Koster mengungkapkan metode mempercepat kesembuhan pasien COVID-19, khususnya pasien kategori orang tanpa gejala atau OTG di Pulau Dewata, dengan memberikan treatment tambahan. Treatment tambahan berupa pemberian terapi uap arak Bali yang sudah didestilasi ulang, kemudian diekstrak dengan jeruk purut atau limau dan minyak kayu putih, lalu dihirup menggunakan alat bernama nebulizer, terbukti ampuh mempercepat kesembuhan pasien COVID-19 kategori orang tanpa gejala atau OTG di Bali. Namun masyarakat diingatkan untuk tidak salah kaprah dengan mengonsumsi arak Bali secara sembarangan. Ini pot dari alat untuk menaruh formula yang akan dinebul. Sehingga ini formula yang dikembangkan, dikasih nomor seperti ini. Jadi F2B ini formulanya dituangkan kira-kira sekitar 5 mili. Jadi nggak banyak dituangkan. Nah, kemudian ditempatkan di atas pot ini. Kemudian alat disetel, kemudian dihidupkan. Coba dilihat, alat bekerja menghasilkan uap. Uap ini nanti dari sini keluarnya, kalau ini sudah bisa terlihat ada uap, itu yang dihirup. Jadi cara makainya menggunakan usade pranam kandepat. Jadi pasien diajak berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Betara Kawitan, leluhur. Setelah itu diajak untuk memanggil saudara empatnya, Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja ada di sekitar dia untuk membantu kesembuhan. Nah, dari situ setelah alat ini sudah siap, dia akan hening sejenak baru melakukan pranayama. Jadi dia akan narik nafas, tahan, lepaskan. Pada saat narik nafas dibarengi dengan mengucapkan mantra Om Ang Nama, kemudian ditahan, Om Nama, dilepaskan menggunakan Om Ang Nama. Nanti ada perawat yang memandu sehingga lebih banyaklah obat yang masuk ke dalam paru-paru. Nah, tarik nafas dan keluarkan ini menghirup dikerjakan 1 menit. Jadi pengobatan 1 menit selama 1 menit. Jadi nanti diulang 3 kali, pagi, siang, dan sore. Nah, itu pelaksanaannya bukan, jadinya obat ini bukan ini ramuan, bukan arak isinya, bahan dasarnya arak dengan ramuan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Ramuan ini bukan diminum atau araknya bukan diminum. Ya, arak obat untuk COVID bukan arak yang datang dari pasaran langsung digunakan, bukan. Hati-hati menggunakan arak itu, sebab banyak arak oplosan yang beredar yang dioplos dari etanol medis yang banyak mengandung metanol. Itu berbahaya untuk kesehatan. Kalau ini sudah dikerjakan khusus dengan redestilasi sehingga kita bisa jamin dan hasil laboratorium mengatakan formula ini tidak mengandung metanol. Nah, itu yang kita bisa pastikan untuk kesehatan, dan formula inilah yang berhasil membantu percepatan penyembuhan penderita COVID, OTG, orang tanpa gejala yang selama ini dihandle oleh karantina Provinsi Bali. Sampai saat ini sudah sekitar 1.000 bisa dipulangkan, dinyatakan sembuh, dan memberikan kecepatan penyembuhan 2 hari nebul, pagi, siang, sore. Hari ketiga di swab, hasil swab dikatakan negatif. Dari peserta nebul sekitar 70% dengan waktu nebul 2 hari sudah dinyatakan negatif. Sisanya sampai hari minggu ke-2, minggu ketiga
pada minggu pertama 90% sudah dinyatakan negatif hasil swabnya. Sisanya tergantung dari kondisi infeksi dari pasien. Semakin berat infeksinya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Jarak waktu yang paling lama di Nebul dari 900 pasien yang dicoba itu sekitar 2,5 minggu. Hal ini sudah sangat bagus jika dibandingkan dengan sistem imunologi di mana dia membutuhkan waktu 14 hari untuk membentuk sistem imun melawan COVID. Kita bisa membantu menggunakan obat Usada Arak Bali ini hanya 2 hari Nebul sudah bisa memberikan kesembuhan. Nah, kita sarankan sesuai dengan keyakinannya. Beliau setiap umat itu untuk Hindu, yang non Hindu mohon kepada Tuhannya keyakinannya masing-masing. Kalau dari Muslim mungkin Gusti Allah, kalau dari Kristen Bapa di surga atau Bunda, apapun dia. Pada saat doa itu dia memohon. Pada saat menarik, saya bilang setiap napasmu wahyu dari Gusti Allah masuk untuk melebur semua penyakit yang ada di dalam dirimu. Artinya keyakinan itu dibangkitkan. Untuk yakin, ya. Enggak. Kalau Ummah itu kan sesuai dengan kita. Kalau yang non Hindu enggak. Jadi tapi setiap tarik, nafas keluarkan itu kan yoga pernapasan. Tarik, tahan, lepaskan itu kan yoga pernapasan. Tujuannya sederhana. Ketika kapasitas paru-paru kita nggak bagus, kita berlatih dengan melatih kapasitas paru-paru lebih baik. Sehingga tarik nafas, tahan, lepaskan itu adalah olahraga pernapasan untuk melatih kapasitas paru-paru. Di situ pun kita akan latih obat ini lebih banyak masuk. Otomatis kalau dia masuk sampai ke level alveolus, otomatis tercapai pada level yang paling tinggi di paru-paru. Kalau campurannya Pak Gubernur sudah menyampaikan bahan dasarnya adalah arak. Jadi bukan alkohol biasa, arak yang didapatkan dari masyarakat. Kemudian kita treatment, kemudian kita tambahkan kalau Pak Gubernur sudah menyampaikan yaitu ekstrak daun lemo sama minyak daun kayu putih. Jadi itu dulu yang saya boleh sampaikan karena itu pun yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Akademisi bidang toksikologi forensik Universitas Udayana ini bercerita, penelitian terapi uap arak Bali ini berawal dari mencuatnya kasus positif COVID-19 di Banjar Serokadan, Desa Abuan, Kecamatan Susut Bangli 3 bulan lalu. Kala itu, seorang panglingsir dari Desa Adat Batur, Kecamatan Kintamani Bangli yang tinggal di Depok, Jawa Barat, yakni Wayan Mesinario, memohon petunjuk agar masyarakat mampu menghadapi wabah ini. Wayan Mesinario terus berdoa dari Depok, kemudian terbayanglah Pura Tuluk Biyu di Batur untuk memohon obat. Terapi menggunakan uap arak Bali merupakan terapi empiris tradisional Bali dengan bahan dasar arak. Secara tradisional, arak sejak dulu digunakan oleh leluhur Bali untuk mengobati pasien yang mengalami infeksi saluran pernafasan. Secara tradisional orang pakai arak diuapkan untuk menanggulangi infeksi di saluran pernafasan saat dulu. Ya, apapun saatnya penyakitnya zaman itu, ya seperti itu mereka. Kita nggak tahu, belum ada yang meneliti, tapi kita coba karena secara empiris itu kan diizinkan sebagai terapi adjuvan tambahan. Jadi terapi tambahan, tetapi sekarang justru hasilnya luar biasa. Inilah tantangan saya sebagai peneliti untuk membuktikan apa sih sebenarnya yang terjadi. Seperti itu. Arak yang akan diuap dalam alat nebulizer juga tidak bisa sembarangan karena kandungannya yang bervariasi. Terapi tersebut menggunakan arak Bali pilihan yang didapat dari petani arak, bukan dibeli dari pasaran yang sudah terdapat campuran metanol. Arak yang didapat dari petani ini kemudian didestilasi ulang atau dimurnikan lagi secara khusus, selanjutnya diekstrak dengan bahan lain. Makanya saya bilang jangan arak langsung, karena arak langsung variasi sekali. Kedua, sumbernya kita tidak bisa percaya. Ya, biar masyarakat nanti
Saya takut ketika arak oplosan dipakai, kemudian dinebul metanol yang isinya, setelah itu pingsan, buta matanya, nah itu masalah besar nanti. Jadi saya mohon masyarakat agar hati-hati. Berarti ini arak murni sulingan, Pak ya? Iya, arak dari petani yang kita murnikan lagi. Jadi biar jelas, bukan arak yang bukan dijual umum secara. Bukan. Saat ini formula uap arak Bali ini sedang menuju proses paten sehingga nantinya bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Saat dipatenkan, terapi uap arak Bali tidak akan dimasukkan sebagai obat COVID-19, melainkan sebagai aromaterapi yang melegakan pernafasan. Nanti sedang proses, draft sudah selesai, sekarang draft dievaluasi oleh Dinas Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali. Ini sekarang hari ini sedang preparasi pabrik di Bangli. Sudah siap, kita sudah punya bangunan. Kenapa harus di Bangli? Karena mulainya dari Bangli. Jadi mulainya dari Bangli, kita ingat sama leluhur bahwa dari situ, sehingga kita ada partner yang membangun di Desa 3 Bangli. Itu sudah siap. Besok diaudit sama BPOM. Mudah-mudahan syarat izin produksinya siap. Sehingga mulai besok kita sudah bergerak untuk mendaftarkan izin edar dari formula ini. Izin edar ini jalan, nanti diedarkan bukan sebagai obat COVID, sebagai aroma terapi yang melegakan pernapasan. Itu yang boleh diizinkan. Nanti setelah kita lakukan uji klinik dan terbukti, nah baru kita bisa katakan obat COVID. Jadi di sini aromaterapi yang melegakan pernapasan mungkin membantu kita mencegah terinfeksi COVID. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.